Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat duha adalah salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan, karena sholat duha memiliki keutamaan yang luar biasa dan dapat membawa berkah dalam kehidupan sehari-hari kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengerjakan sholat duha sekaligus menjadikannya sebagai wasiat yang berlaku kepada seluruh umat. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepadaku 3 hal, yaitu puasa 3 hari setiap bulan, 2 rakaat sholat duha, dan sholat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Meskipun merupakan sholat sunnah, umat muslim dianjurkan untuk melaksanakannya dengan tekun, karena sholat duha memiliki banyak keutamaan, yaitu mendatangkan pahala, mendatangkan rezeki, menggugurkan dosa, dan diganjar dengan rumah di surga. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membiasakan menjaga sholat duha, dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Hal ini menunjukkan bahwa sholat duha memiliki kekuatan besar dalam menghapus dosa-dosa seseorang. Dalam beberapa riwayat disebutkan, ada pintu surga yang disebut Ad-Duha yang khusus disiapkan bagi mereka yang rajin menunaikan sholat duha. Sholat duha juga dianggap sebagai bentuk sedekah untuk diri sendiri. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada setiap pagi wajib bagi setiap anak Adam untuk bersedekah atas persendian yang ada di tubuhnya. Mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil, takbir adalah sedekah. Setiap ajakan kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Semua itu tercukupi dengan 2 rakaat sholat duha. Hadis riwayat Muslim. Dengan begitu banyaknya manfaat sholat duha, sangat disayangkan jika tidak menjaga kualitas dalam pelaksanaannya yang dapat mengurangi manfaat dan keberkahan yang seharusnya dirasakan. Untuk itu, penting bagi kita untuk mengetahui waktu dan cara yang tepat dalam melaksanakan sholat duha agar bisa meraih keberkahan dan kelancaran rezeki. Penting juga untuk mengetahui beberapa waktu dan juga kondisi yang dilarang untuk sholat duha agar tidak mendatangkan petaka. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat duha hanya dapat dikerjakan pada rentang waktu tertentu, yaitu saat pagi hari atau waktu duha, dan tidak boleh dilakukan pada waktu haram sholat duha. Namun ada kesalahan umum yang sering dilakukan dalam melaksanakan sholat duha yang malah bisa menghambat rezeki kita. Pelaksanaan sholat duha dapat dikerjakan paling sedikit 2 rakaat, sedangkan paling banyak dikerjakan tidak terbatas dengan mengucap salam setiap 2 rakaat. Sesuai hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duha 4 rakaat dan beliau biasa menambahkan sesuka beliau,
Hadis riwayat Muslim. Sholat duha juga memiliki batas waktu pelaksanaan seperti sholat 5 waktu pada umumnya. Lantas, kapan batas waktu sholat duha? Duha berarti waktu yang diawali dengan naiknya matahari sampai sebelum tergelincir. Hal ini juga tertuang dalam penjelasan Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Kharashi Al-Maliki sebagai berikut. Sungguh, waktu antara terbit matahari hingga tergelincir terbagi 3. Pertama, waktu dahwah. Waktu itu terjadi pada saat terbit. Kedua, waktu duha yang dibatasi dengan naiknya matahari. Ketiga, waktu duha. Waktu itu dimulai dari habis waktu duha hingga tergelincir matahari. Dengan demikian, yang dimaksud waktu yang dinisbahkan pada sholat duha adalah waktu di mana naiknya matahari. Naiknya matahari itulah yang menjadi batasnya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa waktu sholat duha adalah menjelang tengah hari sejak matahari mulai naik dan terasa panas sampai menjelang waktu zuhur. Artinya, sholat duha bisa dilakukan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Namun sebaiknya sholat duha dilakukan setelah melewati seperempat hari. Contohnya, jika dalam sehari ada 24 jam, maka setengah harinya 12 jam. Hitunglah mulai dari subuh berkisar pukul 5 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat, lalu dibagi menjadi 4, sehingga seperempat pertama adalah pukul 5 sampai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Kemudian seperempat kedua mulai dari pukul 9 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Maka waktu terbaik sholat duha adalah setelah seperempat pertama atau pada seperempat kedua, yaitu mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Lalu, kapan batas waktu sholat duha? Berarti sebelum masuk pukul 11 waktu Indonesia Barat. Karena setelah itu akan masuk waktu sholat zuhur yang biasanya dimulai sebelum pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Jika sudah memasuki waktu zuhur, maka sholat duha tidak bisa lagi dilakukan karena sudah masuk waktu haram untuk menunaikan sholat tersebut. Juga tidak boleh saat waktu matahari sudah terbit tetapi belum terasa panas atau dikenal sebagai waktu shohwah. Itulah penjelasan mengenai waktu terbaik dan waktu yang dilarang untuk menunaikan sholat duha. Semoga kita senantiasa menyempurnakan dalam melaksanakan ibadah-ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.